Kok bisa, Bu? Nah, ini karena apa? Manusia itu pada hakikatnya adalah sama, namun sekaligus berbeda. Ya, jadi namanya manusia, walaupun sama, punya sama semuanya, kalau kecualian ya, pengecualian, semua butuh makan ya, punya mata, punya hidup dan sebagainya. Kebutuhannya sama ya. Manusia itu sama sekaligus berbeda. Kemudian kebutuhan manusia yang sama itu apa? Ya, kebutuhan manusia yang sama adalah kebutuhan esensial. Kebutuhan apa itu? Yang pertama adalah kebutuhan integratif berupa agama. Ya, kebutuhan integratif berupa agama, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan keadilan. Ini merupakan kebutuhan esensial manusia, tidak hanya yang beraliran Islam Nusantara, tidak hanya yang Muhammadiyah saja, tapi juga NU, juga Persis dan lain sebagainya. Tidak hanya orang Jawa, namun orang Sumatera, tidak hanya orang Indonesia, bule, ya, orang-orang Barat dan sebagainya. Itu semuanya memiliki kebutuhan esensial yang sama. Kemudian manusia juga berbeda. Kalau tadi sama, manusia juga beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah terkait dengan kebutuhan eksistensial. Ya, kebutuhan eksistensial itu tidak sama. Karena apa? Karena di sini manusia itu memiliki tabiat basyar yang berbeda. Ya, tabiat kemanusiaan. Tabiatul basyar itu berbeda. Kemudian juga secara teori tabiatul kaum wal hayat itu juga berbeda. Jadi tabiat keadaan juga tabiat kehidupan itu berbeda. Nanti kita akan perpanjang di dialog ya, ini hanya sekedar pengantar. Oleh karena itu ya, dengan adanya esensi maupun eksistensi manusia yang sama juga berbeda itu, Allah juga telah memberikan perangkat. Jadi perangkat namanya kebenaran itu kan tidak hanya kebenaran indra, kebenaran nurani ya, kebenaran irfani, namun juga kebenaran agama, yaitu ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mufassir pertama itu adalah kanjeng Nabi. Nah, oleh karena itu tabiat Al-Quran ya, yang di sini adalah Al-Quran itu tidak hanya berupa suara, tapi juga berupa kata, bahasa. Nah, tabiat bahasa, tabiatul lughah itu juga berbeda. Secara bahasa, mungkin teks Al-Quran ini mati ya semua. Al-Quran yang ditulis di Indonesia, Al-Quran di Arab, Al-Quran di Barat, itu sama. Semuanya sama, teksnya itu mati. Namun apa? Namun tabiat bahasa itu bisa dipahami dengan berbagai macam pemahaman, berbagai pendekatan. Sehingga memang tabiat bahasa seperti itu. Jadi tergantung siapa yang membaca, siapa yang memahami. Nah, di sini juga itu tabiat bahasa. Jadi Allah sudah memberikan bekal Al-Quran,
maupun sudah ditafsirkan ya, yang menafsirkan oleh Kanjeng Nabi yang bisa kita lihat sampai sekarang ada di dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu apa? Al-Quran mengajarkan kepada kita beberapa prinsip ya, beberapa prinsip. Kalau secara tekstual, secara lahiriah ini susunan Al-Quran ini tidak sistematis. Di surat Al-Baqarah sudah disebut, di dalam surat yang lain disebut sana kemari. Justru ketidaksistematisan Al-Quran itu bisa dipahami oleh siapapun dan kapanpun juga. Ya, jadi Al-Quran, prinsip-prinsip ajaran Islam di dalam Al-Quran maupun hadis ini apa? Yang pertama adalah tawazun, keseimbangan, tawazun. Kemudian syumuli, total, udkhulu fis-silmi kafah, total. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak wa ma arsalnaka illa rahmatal lil arabi. Tidak seperti itu, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi total. Juga manusia ini unik, ada fisik, hati, pikiran maupun perasaan juga. Berislamlah secara total ya, untuk hulu fisilmi kafah. Kemudian prinsip realistis manhaj waqi'i itu. Jadi apa itu? Islam juga mengajarkan demikian. Jadi kita di dalam mengamalkan ajaran agama itu juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kemudian prinsip muyasar. Jadi agama itu mengajarkan kemudahan. Kok seringkali itu kita sulit, itu karena manusianya sendiri yang mempersulit. Nabi sendiri telah menyatakan yasir wala tu'asir, mudahkan jangan mempersulit. Oleh karena itu apa? Dengan adanya keragaman tadi ya, secara tabiatul basyar berbeda, kemudian tabiatul qaum wal hayat berbeda, tabiatul lughah, kemudian ada tabiatul din juga berbeda-beda ya, di dalam kehidupan tidak hanya di nas tapi juga pada realitas itu agama berbeda-beda. Oleh karena itu apa? Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah sudah berfirman ya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekati Allah, dan bersungguh-sungguhlah di jalan itu supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian ini kembali lagi pada modulasi beragama tadi ya, yang namanya beragama berasal dari bahasa Arab din. Kalau di dalam Al-Quran ini disebut sekitar 94 kali. Din ini adalah merupakan undang-undang atau peraturan yang mengikat manusia terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam. Nah, oleh karena itu terkait dengan moderasi beragama ini, menurut saya juga tidak hanya membincang persoalan bagaimana interaksi antara
agama satu dengan pemeluk agama yang lain, kemudian bagaimana interaksi antara apa itu antara organisasi-organisasi yang ada di dalam Islam sendiri, ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, FDI dan lain sebagainya. Tidak hanya terkait dengan itu. Menurut saya, karena ini moderasi beragama, ya, itu juga bagaimana di dalam keluarga kita juga bersikap moderat, ya, di dalam masyarakat tidak hanya persoalan agama, kita juga bersikap moderat. Karena apa, tadi kembali bahwa kebutuhan keadilan, kebutuhan penghargaan ini adalah kebutuhan esensial manusia, sehingga di dalam seperti bagaimana dalam keluarga butuh sikap moderat agar tidak terjadi apa itu ketidakadilan, ya, ketidakadilan gender. Kemudian yang terakhir, jadi orang-orang yang beragama idealnya apa adalah orang-orang yang teratur, ya, orang-orang yang teratur, kemudian hidupnya menjadi tentram, menjadi damai dengan dirinya maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya. Jadi selalu membawa, ya, hidupnya menjadi damai dan memberikan kedamaian untuk yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sri Purnawaningsih selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Junan. Dan perkenalkan, saya sendiri Diastono Taufik. Saya merupakan dosen Prodi Studi Agama Fakultas Studi dan Humaniora UIN Walusongo Semarang. Dan para adik-adik ini, ya, adik-adik atau teman-teman ini, adik-adik KKN angkat apa kelompok ke-79 ya, yang saya banggakan. Terima kasih atas undangannya. Saya di sini diminta untuk sinau bareng lah. Saya juga belajar dengan Bu Sri, sekaligus seperti ibu sendiri, ya. Karena apa ya, ini sedikit sebelum saya ke materi, karena beberapa kali saya adalah dosen baru di UIN Walusongo Semarang. Beberapa kali, ini sedikit cerita, beberapa kali saya masuk ke kampus itu dikira mahasiswa. Mau apa mas ke kampus? Kan ini lagi ada pandemi. Saya dosen pak, loh dosen toh, tak kira mahasiswa. Wah ini ya. Jadi memang saya ya dibilang masih cukup muda. Saya kelahiran 92. Saya baru lulus dari S2 itu 2017 akhir. Kemudian saya pernah menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah diterima di dosen di UIN Walusongo Semarang sebagai dosen tetap. Nah itu perkenalan singkat. Nah berikutnya kita akan diskusi mengenai ontologi dan epistemologi moderasi beragama. Nah menurut saya sendiri tema ini cukup berat ya, karena kita melihat moderasi beragama ini dari sudut pandang filsafat ilmu. Kalau saya melihat kita berbicara bagaimana ontologinya, being, kemudian epistemologinya, knowledge atau pengetahuan, dan mungkin saya tambahkan satu adalah aksiologinya. Nah, dari ketiga ini bagaimana kita bisa melihat moderasi beragama itu dari sudut pandang filsafat. Nah, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bu Sri Purnawaningsih, bahwasanya moderasi menjadi sebuah keharusan yang harus kita teguhkan bersama. Bahkan
sudah menjadi perspektif atau cara pandang kita bagaimana kita bisa hidup beragama itu secara rukun, damai dan toleran. Nah, kemudian moderasi beragama itu menjadi sebuah tren. Tren bagaimana kita merespon tadi yang disebut oleh Mas Wayan, aksi radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang barusan beberapa waktu yang lalu salah satu mufti di Suriah ya, di bom mobilnya itu salah satu bentuk bagaimana aksi terorisme bahkan juga berasal dari radikal maupun ekstremisme. Nah, oleh karena itu kita dalam konteks Indonesia, moderasi beragama itu kan melihat bagaimana konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahkan etnis, bahasa pun berbeda, sehingga dikhawatirkan nanti muncul berbagai tafsir dalam beragama misalnya. Oleh karena itu, dengan adanya tafsir yang berbeda itu bisa memunculkan potensi konflik. Apalagi konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama. Nah, karena apa? Karena agama itu dalam tanda kutip mudah untuk dibumbui. Ketika ada konflik tertentu misalnya, ketika dibumbui dengan isu agama, maka akan mudah tersulut. Karena kalau saya meminjam istilah Prof. Amin Abdullah itu misalkan sumbu yang pendek. Ketika ada penyulut maka akan terjadilah misalkan ledakan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian moderasi beragama itu diibaratkan seperti kalau teman-teman bisa pendulum atau bandul. Nah, bandul itu bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Nah, bisa misalnya kalau kita kaitkan dengan beragama itu bisa ke arah radikal, liberalisme atau fundamentalisme. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah bandul itu berada di posisi yang seimbang atau tadi yang dikatakan sebagai tawazun itu kalau dalam Islam. Posisi tengah yang mana itu bisa seimbang yang disebut sebagai moderasi beragama. Nah, kemudian moderasi beragama itu bukan berarti mengubah esensi dari agama itu sendiri. Nah, yang dimoderasi itu bukan agamanya. Kalau agama itu kan sudah mengajarkan tentang keadilan, tentang keseimbangan, tentang perdamaian. Tetapi yang dimoderasi adalah pemeluk agamanya atau keberagamaannya. Bagaimana umat beragama itu bisa menjadi menghargai adanya agama lain, menghargai adanya suku lain, sehingga yang terjadi adalah terjadinya perdamaian itu sendiri. Nah, kemudian bila kita mengaitkan suatu pemahaman dan pengalaman, nah pengalaman itu dinilai berlebihan misalnya. Nah, pengalaman itu beragama misalnya, dinilai berlebihan itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kemanusiaan. Nah, bagaimana kita bisa menghargai umat manusia yang lain? Tadi Bunin sudah menyebutkan bahwasanya kita juga tidak hanya menghargai pemeluk agama lain. Kalau saya melihat itu juga kita juga perlu menghargai tentang alam, hablum minallah, hablum minannas, hablum alam itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau saya contohkan, ketika misalnya moderasi beragama itu bukan hanya misalnya kita harus bisa memberikan sebuah contoh yang baik kepada masyarakat misalnya, atau mungkin kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman kita dalam beragama. Nah, misalkan saya contohkan, mungkin beberapa waktu lalu pernah viral ya, orang sholat itu di jalan. Nah, ini juga salah satu beragama yang berlebihan. Karena apa? Karena itu mengganggu ketertiban umum.
tidak seharusnya kita beragama itu yang berlebihan, dan juga tidak keluar dari esensi dalam beragama. Nah, kira-kira itu gambaran awal. Dan kemudian bisa kita contohkan dalam agama-agama lain. Kalau dalam Islam tadi ada moderat itu disebut sebagai tawasul, yang berarti moderat, dan kemudian tawazun, seimbang, dan i'tidal yang artinya adalah adil. Nah, hal ini itu diajarkan dalam Islam, tetapi dalam agama-agama lain gimana? Nanti akan kita dialogkan. Mungkin bisa saya skip dulu untuk sesi ini. Kemudian saya lanjutkan bagaimana secara ini, karena tema kita adalah ontologis, epistemologis, moderasi beragama. Saya mencoba untuk mengaitkan bagaimana secara ontologisnya. Nah, ontologis itu kan tentang keberadaan, baik yang keberadaan secara fisik maupun metafisik. Nah, kemudian epistemologi adalah bagaimana pengetahuan atau metode kita dalam memperoleh pengetahuan, dalam hal ini adalah ilmu. Dan aksiologinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan atau mempraktikkan moderasi beragama itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini pengantar dari saya. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pengantarnya dari Mas Des dan Ibu Haja Sri Purwaningsih. Oke, kita saja berbalik ke dialog. Oke, di sini ini ada beberapa pertanyaan dari audiens ceritanya. Nah, terkait tadi yang Ibu sering disampaikan itu ada terkait bahasa dan Mas Dias bahasa moderat seperti itu. Mungkin ini di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan masyarakat masih bingung terkait dengan moderat itu seperti apa sih itu? Dalam artinya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan moderat itu seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan Mas moderator ini lebih terkait dengan ya ontologi juga, tapi lebih banyak ke epistemologinya. Ya. Oke. Tadi saya katakan bahwa moderasi beragama ini adalah suatu keharusan. Karena apa? Tidak hanya tabiat manusia yang sama namun sekaligus berbeda, akan tetapi juga merupakan tabiat bahasa agama dalam hal ini yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahasa ini merupakan bagian dari budaya. Jadi seperti ayat-ayat Al-Quran itu kan lebih ke patrilinear. Karena apa? Karena budaya bangsa Arab saat itu, ya, saat Kanjeng Nabi diutus, itu budayanya adalah patrilinear. Jadi laki-laki itu dianggap superior, dan perempuan itu inferior. Karena apa? Dulu Arab itu ya kan sering yang dibutuhkan itu laki-laki yang memiliki fisik yang kuat, yang memperebutkan sumber-sumber air. Nah, sedangkan perempuan ini hanya menjadi beban. Justru kalau kabilahnya itu perang dengan kabilah yang lain, kelompok yang lain, itu perempuannya menjadi tawanan. Nah, oleh karena itu memiliki anak laki-laki adalah suatu kebanggaan, kan gitu.
Sehingga maka jangan heran kalau sahabat Kanjeng Nabi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau pernah mengubur putrinya hidup. Ini memang jadi bahasa seperti itu. Oleh karena itu apa? Memahami Al-Quran tidak hanya cukup secara tekstual, namun juga perlu dipahami asbabun nuzulnya, juga perlu dipahami konteks sosiokultural secara makro. Nah di sini akan tapi bahasa ini adalah apa itu mati. Bahasa itu mati. Yang hidup siapa? Pembacanya. Nah oleh karena itu apa? Bahasa ini bisa dipahami. Al-Quran ini suci karena firman Allah. Namun hasil pemahamannya bisa menjadi pemahaman yang radikal, yang justru bisa menjadi pemahaman yang bisa menghancurkan orang lain, tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi mau dibawa ke ekstrem kanan ya bisa, ke ekstrem kiri juga bisa, karena bahasa adalah mati. Ya, bahasa adalah mati. Tapi namun apa itu bahasa akan memberikan makna ketika pemahaman kita ini mau ketika pemahaman para mufassirnya ya tidak hanya memperhatikan aspek struktural saja, namun juga secara kontekstual ya. Baik itu firman itu ada dalam kondisi apa, itu subjek yang diajak bicara Allah itu siapa. Kalau hadis ya Kanjeng Nabi itu bicara sama siapa, terus Kanjeng Nabi itu dalam keadaan bagaimana, apa marah, apa dalam keadaan santai begitu, terus itu dalam kondisi sosiokultural yang bagaimana. Baru kalau itu diperhatikan maka akan bisa memberikan makna bahwa ayat ini maknanya adalah seperti ini, hadis ini maknanya adalah seperti ini. Nah oleh karena itu apa? Agar bahasa yang pada prinsipnya adalah mati itu agar bisa memberikan pemahaman sebagaimana yang diharapkan oleh Islam tadi, di dalam Islam ini memberikan ajaran-ajaran tentang tawazun, keseimbangan, harmonisasi. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian tadi muyasar, memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Kemudian waki realistis. Itu maka apa? Perlu menghidupkan nurani. Jadi rasul hikmah makhafatullah. Jadi inti dari ilmu adalah ketakutan kepada Allah. Jadi di sini pemikiran moderasi juga tidak bisa sembarangan. Ini kan saya berhak menafsirkan seperti ini, nanti dulu. Karena kebebasan yang sesungguhnya di dunia ini itu tidak ada. Karena ketika kebebasan dibawa keluar, ya, itu akan berbenturan dengan kebebasan yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Nah, itu perlu digarisbawahi, sehingga apa? Perlu tadi rasul hikmah makhafatullah. Jadi kalau saya mendengar kemarin yang seminar webinar internasional, kata Pak Said Adil Siroj ya. Jadi al-ilm ba'da tazkiyatun nufus. Jadi gitu, ilmu dalam artian ilmu yang sesungguhnya loh ya, tidak hanya sembarang ilmu, karena ilmu yang hakiki adalah semakin
mendekatkan manusia kepada Allah. Tapi kalau ilmu yang sembarangan, ya, yang hanya mengedepankan rasio ekstrem kanan, mengedepankan rasio saja, ya, itu yang nanti akan terjadi sebagaimana yang terjadi di Prancis. Jadi itu juga ramai di mana Kanjeng Nabi digambar karikatur kepalanya besar, dan saya juga punya buku, saya lupa judulnya itu. Ada itu malah asalnya Muslim. Jadi memahami hadis yang modelnya kayak yang agak itu tidak termasuk hadis-hadis mutasyabihat, tapi justru dengan pendekatan yang lain dan tidak menghidupkan nurani. Jadi tadi tidak rasul hikmah makhafatullah, tidak didasari takut kepada Allah, tidak tazkiyatun nafs, tapi untuk kepentingan material. Ya, karena kalau kepentingan intrinsik tidak akan seperti itu. Dia akan memiliki kesadaran bahwa orang lain juga butuh dihargai, juga butuh penghargaan. Tidak hanya dia, loh saya kan bebas, iya saya juga bebas. Kan itu jawabannya kan ada seperti itu ya, malah loh ini kan bebas ini, ya saya juga punya kebebasan. Akhirnya kan Perancis diboikot oleh negara-negara Islam gara-gara telah merendahkan, ya, telah merendahkan junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah bilang tadi kebutuhan integratif itu kan agama. Di dalam agama ada prinsip-prinsip keyakinan yang itu kalau disentil sedikit, nah orang akan tidak terima. Dia akan mati-matian membela karena itu kebutuhan. Namanya kalau kita sudah meyakini bahwa Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah, dan itu buktinya adalah kita cinta Rasul, dan buktinya lagi kita cinta apa? Melaksanakan, mengamalkan ajarannya. Nah itu malah digambarkan seperti itu dengan dalil kebebasan. Itu bukan kebebasan yang hakiki. Jadi kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang tetap memperhatikan kebebasan orang lain. Jadi di dalam Islam mengajarkan tentang syumuli, totaliter. Jadi kita tidak hanya hurriyah, kita tidak hanya diberikan potensi bebas hurriyah, namun juga kita juga harus memperhatikan maskuliyah. Jadi tanggung jawab, tidak hanya terus bebas seperti itu. Bunen juga pernah ini menulis di Dimas ya tentang etika merokok itu, ya etika merokok. Itu merokok sesungguhnya bebas, namun ketika itu dilakukan di tengah-tengah di situ ada orang banyak di lingkungan, juga mengganggu kebebasan yang lain karena mereka juga butuh sehat, karena rokok ini sekian ribu racun telah dihisap, dan yang paling berbahaya malah perokok pasif. Nah ini jadi maka di dalam moderasi beragama ini memang perlu dirumuskan, ya. Makanya ini tadi ini Bunin juga sudah mengumpulkan data-datanya ini bagaimana ontologi dan epistemologi moderasi beragama, agar kalian juga kalau hanya langsung apa ini teknisnya itu nanti tidak bisa untuk mengembangkan. Tapi ini adalah persoalan-persoalan yang prinsip, ya. Kemudian bagaimana menunaikannya, ya tadi. Jadi tetap memperhatikan apa itu prinsip keseimbangan, kemudian prinsip muyasar, kemudian realistis dan menghidupkan hati nurani. Kalau dulu ini tadi merespon sedikit apa yang disampaikan oleh
Mas Tias, mungkin kalau di Indonesia ini sholat di jalan berlebihan ya, karena maju sitik masjid, maju rono titik masjid. Namun saya pernah di Belanda dulu 2 minggu tok tapi 2 minggu sekitar 2 minggu juga mampir Perancis juga. Itu orang karena di sana itu ya susah masjidnya, maka apa? Makanya sholat di karena halaman ini kan juga tidak tanah seperti itu juga mereka sholat. Nah ini juga sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah dukani, pernah memarahi sahabat yang punya pikiran yang ekstrim. Ya, mereka itu pengen ya mereka apa itu istilahnya Mary yang positif, pengen wong Nabi sudah maksum seperti itu masih amaliyahnya itu masih hebat ya, selalu sholat lain dan lain sebagainya. Wah saya kemudian dia mau puasa terus, kemudian dia mau sholat malam terus, malaman terus dia mau tidak menikah kan gitu. Nah kemudian Nabi mendukani, Nabi mengatakan apa? Sholat malam, ya saya juga saya juga qiyamul lail, kemudian saya juga berbuka ya, kemudian saya juga mendatangi istriku. Jadi ketika ada mungkin ajaran yang wah ini biar kita dekat sama Allah maka tidak usah menikah, itu tidak humanis dan itu tidak adil terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak bisa adil terhadap dirinya sendiri, tidak akan bisa berbuat adil kepada orang lain. Jadi ini ada keseimbangan ya, jasmani rohani. Inilah Islam. Oke, terima kasih. Nah ini barusan ada juga pertanyaan masuk untuk Mas saya yang merah Mas Tias, apakah penting untuk mengedepankan moderasi beragama ini di tengah keadaan yang sudah bahasanya di era milenial ini? Kemudian bagaimana sih konsep moderasi beragama itu Mas jika ditinjau dari segi filosofisnya? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah kemudian pertanyaan pertama, mengapa penting? Saya kira penting banget, apalagi di era sekarang, era digital, era disrupsi gitu kan. Terlebih misalkan dengan adanya media sosial, sekarang kan banyak berita maupun postingan-postingan yang itu mengarah ke adu domba misalnya. Oleh karena itu sangat penting bagaimana kita bisa misalkan berita-berita hoax bisa mengcounter berita hoax tersebut agar tidak kita mudah termakan atau tersulut dengan adanya berita tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan bagaimana kita mengoreksi apakah berita tersebut benar. Nah, saya jadi teringat ketika tahun 2015 kalau salah, saya waktu itu masih mahasiswa dan kemudian kebetulan dosen kami itu di S2 itu ada yang non muslim. Nah, kemudian pada saat perayaan Natal, beliau kemudian mengundang kami untuk melihat bagaimana sih proses perayaan Natal. Nah, maksud dan tujuan kami itu adalah dalam rangka akademik gitu kan. Bukan, tetapi ketika kami hadir di situ, kebetulan teman kami ada yang perempuan berjilbab. Nah, ada salah satu berita yang memuat. Nah, berita tersebut sebenarnya cukup bagus, tetapi di portal-portal berita yang lain itu justru mengadu domba. Nah, yang mengatakan mahasiswa tersebut murtadlah dan sebagainya juga. Sehingga apa? Terutama era-era sekarang kalau saya sebut kemarin kan era post-truth ya, atau era kebenaran gitu kan. Sekarang itu malah justru era poster. Bagaimana kita sekarang karena COVID sehingga semua serba online, coba kita sekali berkelana di media sosial itu sangat banyak sekali poster-poster gitu.
kalau saya punya poster. Kemudian ketika kita tarik dengan moderasi beragama, nah seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya moderasi itu sebagai sebuah perspektif atau cara pandang kita yang kita wajib perkuat, wajib perteguh agar kita bisa menghargai orang lain. Nah, misalkan kalau kita lihat cara beragama itu kan sebenarnya kalau kita sendiri kan dalam keyakinan kita secara eksklusif. Bagaimana kita bisa inklusif dalam menghargai agama lain atau kelompok lain atau golongan lain sehingga kita bisa memperteguh moderasi beragama tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi secara moderasi beragama secara filosofis ya. Secara filosofis tentu 3 komponen tadi. Pertama ontologi. Nah, ontologi bagaimana kita memperoleh being tadi, keadaan. Misalnya bagaimana kita berada, moderasi beragama ini sebagai sebuah pemahaman. Nah, kemudian epistemologinya adalah bagaimana kita kita memberikan pemahaman baik dari teks misalnya, dan kemudian kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita bisa memahami teks tersebut untuk kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kemudian aksiologinya adalah bagaimana kita mempraktikkan kehidupan beragama itu yang moderat, yang toleran, yang ramah, yang adil dan damai. Nah, mungkin ini sedikit tambahan dari saya, Mas. Terima kasih. Nah, itu Mas terkait tadi toleransi itu, Mas. Ya. Kita kan di Indonesia ini banyak versi lah, maksudnya ada NU, Ya. Muhammadiyah, kayak bilang PDI dan sebagainya. Nah, kita ini toleran yang dimaksudkan dalam moderasi beragama ini kemana gitu, Mas? Tolerannya memakai tolerannya NU kah, Muhammadiyah kah, atau kelompok yang lain? Mana sih toleran di moderasi? Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya kaitkan moderasi beragama dengan toleran. Moderasi beragama ini dan toleran ini berbeda. Berbeda kenapa? Karena moderasi itu adalah sebuah proses untuk mencapai apa? Salah satunya adalah toleran itu sendiri. Nah, lalu tolerannya bagaimana yang semestinya kita terapkan? Nah, kalau dari sudut pandang saya sendiri, yang terpenting kita bisa menghargai tanpa mengusik keberagaman orang lain. Nah, misalkan saya contohkan di dalam Islam, kita kaitkan dengan agama lain, misalkan contohkan Kristen misalnya. Nah, ketika kita mengedepankan toleransi yang sering dilakukan misalnya saat menjelang Natal, ini kan selalu ramai, terutama di media sosial, apalagi era-era sekarang digital. Nah, yang dimaksud toleran di sini bukan berarti kita itu ikut merayakan ya, dalam tanda kutip ya. Misalkan kita posisi sebagai Muslim, bukan berarti kita memposisikan ikut merayakan perayaan tersebut. Tetapi di sini kita cukup menghargai. Kita tidak perlu mengusik apakah itu salah atau benar. Yang terpenting kita mengimani apa yang kita imani, meyakini apa yang kita yakini. Tidak perlu kita ikut campur dalam beragama lain. Nah, ini apalagi hubungan antara Islam dan Kristen ya, yang kita tarik ke sejarah masa lalu, perang salib salah satunya mungkin itu juga menjadi sebuah, kalau saya melihat dari perspektif resolusi konflik adalah pemicu bagaimana hubungan antara Muslim dan Kristen itu selalu menjadi wacana yang terus digoreng. Kalau saya membahasakan itu selalu dikembangkan bagaimana agar umat Muslim dan umat Kristen ini berbenturan. Nah, oleh karena itu hadirnya moderasi beragama ini sekali lagi sangat penting karena kita bisa menghargai meyakini dan mengimani apa yang kita yakini, tapi kita juga bisa menghargai dengan keberadaan agama lain. Nah, selain itu
itu juga apa namanya, kita bisa, kalau saya membahasakan itu, kita mencari agama itu, membandingkan agama itu bukan dari perbedaannya, tetapi adalah persamaannya. Kalau kita mencari perbedaannya, ya jelas agama berbeda. Yang kita cari adalah persamaannya. Bagaimana interaksi antar umat beragama, baik Muslim dengan non-Muslim, baik Kristen, Konghucu, Hindu, dan lain sebagainya, termasuk juga agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memposisikan di tengah tadi, orderan tadi, agar kita bisa memberikan pengaruh yang positif pada diri kita dan juga orang lain. Nah, mungkin itu Mas. Terima kasih Mas. Nah, ini dari peserta juga ada yang bertanya, ini dari Ibu Sri, bagaimana sih kita itu selaku umat Muslim cara memahami hadis yang ada itu, agar supaya kita itu tidak kebablasan dalam memahaminya itu. Gimana caranya supaya kita itu ya bahasanya tadi kan bergerak ke tengah-tengah itu. Gimana cara memahami hadis dan Iya, oke. Jadi begini, tadi Allah kan sudah memberikan bekal, karena Allah menciptakan manusia ini kan memang beragam, ya. Kalau ayatnya kan walau sya'a laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi seandainya Allah mau itu menciptakan umat yang satu itu ya mudah saja, kun fayakun kan jadi. Namun Allah itu tidak mau, Allah tidak kerso. Karena apa? Karena mereka, ya, walau sya'a laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, agar mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini, dengan adanya perbedaan ini, itu juga, tapi Allah juga menciptakan manusia itu sama. Sudah saya sampaikan tadi ya, sama-sama itu, entah itu anaknya gembel, anaknya pejabat, anaknya orang pinggiran dan lain sebagainya. Itu semua butuh penghargaan. Orang Indonesia yang butuh dihargai, Malaysia butuh dihargai. Itu kebutuhan esensial. Juga butuh kasih sayang, butuh cinta. Jadi penghargaan, cinta, kasih sayang, keadilan ini adalah kebutuhan yang suci. Karena apa? Itu sumbernya dari Allah. Sehingga apa? Untuk mengaktualisasikan atau memberikan hak kebutuhan itu kepada orang lain, itu adalah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Cara-cara yang diajarkan oleh Allah apa? Kita disuruh untuk memperhatikan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kan dikenal. Mungkin di sini baik, tapi di sana tidak baik, tidak pas. Itu ma'ruf. Ya, jadi apa itu? Ya, jadi kita di dalam apa itu? Di dalam aktualisasinya, kita mengaktualisasikan, maupun di dalam kita mengaktualisasikan kewajiban kita, ya, untuk menghargai orang lain, karena penghargaan, cinta, kasih sayang ini adalah suci, maka nonsen dan tidak akan terwujud harapan itu jika memang itu sumbernya ataupun yang menggerakkan itu tidak nurani. Ya, jadi misalnya apa?
kita menghargai misalnya orang Kristen, biar apa? Wah, kita mendapatkan jabatan. Nah, itu sesungguhnya bukan penghargaan yang diharapkan oleh agama. Jadi penghargaan yang diajarkan oleh agama adalah penghargaan yang tanpa pamrih, melaksanakan sesuatu karena Allah. Kita tidak didikte oleh siapapun. Kalau Ustadz Bahak, ya, kita tidak didikte oleh pejabat, kita tidak didikte oleh orang lain, oleh agama lain. Tapi kita menghargai orang, kita menghargai agama lain, entah itu Kristen, Yahudi, Nasrani ini bukan karena orangnya, karena kita menghargai karena Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa? Caranya tentunya juga sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Tapi kalau karena si A, karena si B, nanti caranya mengikuti dia. Kan gini terusan, wah, nek caraku seperti ini, kira-kira kamu senang enggak? Nah, kayak gitu, pas enggak? Itu. Tapi apapun yang kita lakukan, yang penting itu kita yakini, yang jelas kita tidak mengusik, ya, kita tidak mengusik mereka, kemudian kita juga menghargai, kita juga kemudian tidak menjelekkan mereka. Urusan masalah keimanan itu manusianya sama Allah. Kita juga punya keyakinan, bukan kemudian dicampurkan loh. Oh, berarti agama itu semuanya sama. Nek minggu nek gereja, nek Jumat ke masjid, bukan itu. Kalau hubungan kita sama Allah, kebenaran adalah satu. Biar kita istiqomah. Tidak ada kebenaran, tidak ganda. Kebenaran satu, inilah kita yakini. Maka tadi di dalam pengantarnya saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi misalnya keyakinan kita kan di dalam hadis ada manjarra faubahu, ya, makhilatan, kemudian layang gurullah yaumal qiyamah. Ya. Jadi siapa yang memanjangkan kainnya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya besok di hari kiamat. Maksudnya melihat adalah tidak akan mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat. Hadis ini ada kelompok yang memahaminya secara tekstual, sehingga apa? Buat rok, buat celana di atas mata kaki. Apakah itu benar? Ya kalau itu menurut keyakinannya, ya silakan. Tapi kita tidak boleh, ya mungkin bagi yang kecenderungannya tidak tekstual akan mengatakan itu tidak benar. Tapi nek muni tidak benar ki rasa diomongke ke orang yang punya keyakinan bahwa memakai celana itu hendaknya di atas mata kaki. Kamu katakan itu salah, ya itu salah, itu tidak sikap moderat. Tapi apa? Yang penting kita berusaha melakukan keyakinannya sendiri, gitu loh. Dan jangan sampai kita dalam menunaikan keyakinan itu mengganggu kenyamanan maupun keyakinan orang lain juga. Dalam artian, dia mau memakai celana itu di atas mata kaki atau rok di mata kaki, emangnya ganggu? Emangnya kamu terganggu? Terus panas begitu? Kan tidak mau. Ya. Oleh karena itu, biarlah mereka seperti itu. Ya, biarlah mereka seperti itu. Kita tetap begini. Juga masalah ibadah mungkin. Wah, kalau gitu saya kan pengen moderasi beragama. Saya kan
malam minggu tak ke gereja dalam rangka toleransi, itu salah. Jadi moderasi bukan berarti mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Moderasi itu terkait dengan bagaimana interaksi kita, muamalah kita kepada yang lain untuk menghargai. Tetap kita itu selalu melakukan apa yang kita yakini, oke itu. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kalau kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Siapa orangnya yang tidak cinta pada dirinya sendiri? Kan pengen dihargai loh kita, pengen dihargai, pengen dicintai. Atau bahasa lain dalam bahasa bebasnya apa itu? Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda tidak mau dijiwit, jangan jiwit. Anda tidak mau dipukul, jangan mukul. Ya, jadi yang penting tapi jangan sampai mencampur adukan. Mungkin ini agak ya, sholawatan di gereja kan ya. Ini menurut saya juga ya kebablasan. Jadi kan ada tempat, orang Islam kan juga ada tempat. Banyak cara untuk kita menghargai mereka. Jadi jangan sampai kita mengorbankan akidah kita dengan dalil toleransi maupun dengan dalil moderasi beragama. Jadi moderasi beragama menjadikan hati kita tentram. Ketika hati kita ketika kita melakukan ini dengan ini mungkin ya kalau indikatornya yang tahu dirinya sendiri ya. Kita melakukan sesuatu untuk A untuk B ya supaya begini begitu bukan karena Allah. Biasanya apa? Yang menghukum itu nurani kita. Karena nurani kita ini kan tidak hanya tempat intuisi memutuskan segala sesuatu, namun juga dia juga fungsinya adalah hakim. Jadi ketika orang melakukan kejelekan itu sebelum dihukum oleh Allah di akhirat itu sudah dihukum oleh nuraninya. Maka dalam psikologi terjadi depresi karena apa? Terkadang orang melakukan kesalahan sehingga dipikir terus ya kebablasan, akhirnya apa? Stres, depresi, akhirnya gila ya. Maka itu jangan sampai ini moderasi beragama bukan berarti mengorbankan akidah, bukan berarti kita itu boleh mencampur adukan antara keyakinan kita dengan keyakinan yang lain atau dalam ibadah itu dicampur adukan, tidak. Jadi lakum dinukum waliyadin. Waktu itu Kanjeng Nabi kan juga itu orang-orang kafir kan mengajak untuk kompromi karena mereka sudah susah. Dengan cara ini orang-orang Islam tetap tidak bisa dikalahkan, begini begitu tetap tidak bisa dikalahkan. Terus cara yang ditempuh oleh orang kafir, orang-orang musyrik apa? Kompromi. Nah, namun Nabi tetap menolaknya, itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalau kalian itu mau melakukan apa yang kalian yakini. Jadi kalau saya ya sudah begini. Demikian. Oke, insya Allah itu pertanyaan dari para audiens yang masuk. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan akhir acara kita, mohon maaf sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari para penonton yang tidak bisa disampaikan, mungkin nanti bisa ditulis saja di kolom komentar, nanti bisa kita sampaikan ke Pak Taufik dan Ibu Haja Sariwani. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu Haja Sari dan Pak Taufik atas diskusi
kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang menyaksikan acara ini. Kurangnya saya selaku moderator memohon maaf dan mewakili juga teman-teman dari Pusku 79. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan